Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka Sekali Bonsai. Channel yang selalu memberikan informasi dan inspirasi di dunia bonsai, Sobat. Ya teman-teman, hari ini kita jumpa yang mana di sini kita kunjungan, yang mana udah lama sekali ya Avatar tidak kita review bagaimana kondisinya saat ini. Karena pada awalnya kemarin di saat kita review pohon Avatar masih di ground. Nah masih di ground. Sekarang posisinya udah diangkat Sobat Bonsai. Nah, nanti kita akan review detail seperti apa kondisinya dan bagaimana perkembangannya sampai sudah diangkat. Terus terutama kita bicara gerak dasar. Nah, kita bicara gerak dasar ini tentunya kita berbagi buat teman-teman, semoga bermanfaat. Ya tentu ikuti terus di channel YouTube Suka Sekali Bonsai. Ya teman-teman, penasaran? Ikuti kita bincang-bincang. Di sini kebetulan ada sahabat kita, trainer kita, Master Mas Jono. Ya Mas, salam Mas Jono. Halo, salam. Ya, salam sehat selalu. Sehat selalu, salam semangat selalu sahabat bonsai semuanya. Salam Demek. Nah, salam Demek. Ya, sahabat bonsai, nah kebetulan ada Mas Jono pendesain pohon ini. Jadi kita bincang-bincang lebih mendalam ya. Termasuk mungkin ada adik-adik yang mau bertanya tentang konsep apa yang lain ya yang kita nggak pahami. Tentunya mungkin teman-teman sama, tidak paham juga. Nah, terutama adik-adik pemula, kita belajar, kita berinvestasi di bonsai. Bonsai yang mana yang punya nilai investasi? Nah ini yang perlu kita bahas. Ya. PBBI Jaya, PBBI hebat, PBBI maju. Ya, Sobat Bonsai, hari ini karena ada tahap pruning ya, mencukur. Saya selipkan untuk ngambil gunting biasa, tangan jahil teman. Jadi kalau nggak dapat nyukur ikut kayaknya kurang enak ya. Betul. Nah, sambil bincang-bincang ya Mas Yo. Ya, betul. Ini tangan jahil biasanya kalau biasa pegang gunting, biasanya nggak nyaman ya. Iya. Kalau duduk aja ya. Oh, gatal ya. Gatal. Kata Mas Jono gatal katanya. Kita cukur-cukur. Mas ini di pruning total ya? Pruning total Pak. Jadi seperti biasa, pruning total teman-teman. Iya. Satu, tujuan untuk merapatkan ranting, Mas Nge. Iya. Kedua, Jaga biar nggak mati ranting Pak. kedua, inti poinnya tuh sebenarnya biar nggak mati ranting. Iya. Kenapa nggak mati ranting? Biar daun yang besar ini nggak menutupi ranting kecil-kecil yang ada. Gitu Mas ya? Betul Pak. Kenapa saya jawab sendiri ya? Karena Mas Jononya saya bertanyakan. Nah Mas Jon, ini rutin ini kan sudah berapa bulan kita angkat ya. Iya. Jadi dengan pengangkat ini kan udah maksimal akar udah kita dapat. Ya udah. Dalam ground ya. Betul. Nah mungkin ada yang saya tanya dikit Mas, untuk teknis pengangkatan ini, bagaimana kok gampang sekali kesannya ngangkat, tidak memikirkan resiko yang lain. Tentunya ada tip-tip ini. Ya betul betul. Nah tip-tip ini yang ditunggu teman-teman Mas. Ya. Oke, kita berbagi dikit. Nah kita langsung sini Mas. Nah ini awalnya kan di ground Mas ya. Ya. Nah di ground ini bagaimana proses nih pohonnya jadi, namun tidak berisiko kita di saat mengangkat. Gimana ini? Ini kan biasa teman-teman yang ground nih. Ya. Kalau ground kan wajib ya menggunakan pot ya. Ya. Wajib menggunakan pot ini tujuannya pertama kan akar biar ngumpul di pot nih. Akar utama ya, akar dasar lah istilahnya. Akar serabut yang lain, nah yang lain kita keluarkan untuk buat ini. Ya. Nah saat pengangkatan ini biar nggak berisiko itu seperti apa? Ya sebenarnya sih nggak susah sih Pak De ya. Jadi kalau ngangkat pohon-pohon yang habis di ground itu, yang intinya apa cabang-cabang yang dominan itu kita cut dulu. Oh, cut dulu ya semua. Jadi
semuanya diikat dulu dan otomatis kan akar kan baru semua itu. Nggih. Terus udah nggak apa-apa langsung diangkat. Kasih media yang Cukup. yang bagus lah kan gitu. Ya. Aman gitu. Terus tenggang waktu kalau ngangkat dari ground tuh maksudnya ada jeda waktunya atau gimana? Dari prosesnya pemotongan itu. Nggak apa-apa langsung aja. Langsung aja ya? Langsung. Begitu kita mau angkat, udah kita potongin semua yang dominan-dominan, kita pruning. Udah selesai, udah kita cut semua, kita angkat bisa. Angkat semua ya. Ini sudah terangkat teman-teman. Jadi di sini udah dipot sama Mas Yono, tinggal pruning rutin ya. Ya. Jadi pruning ini biasa dilakukan 3 bulan, 4 bulan misalnya. Ya. Nah, jadi dipertegas biar tidak mati ranting lagi. Jadi ini ori. Keren, Pon. Luar biasa. Ada yang ditanya? Nah, tentunya dalam apa ya, di saat kita memandang pohon seperti ini, sebenarnya banyak yang perlu dipertanyakan ini buat adik-adik Mas Yono. Ya. Gimana sih cara desainnya, Betul. pendapat cabangnya gimana, kok seperti ini, itu loh. Biasanya kadang-kadang orang kan memandang ini gampang, Ya. tapi melakoni yang sulit. Nah, itu. Kembali yang bicara itu jam terbang, teman-teman. Jadi di bonsai itu experience the best of teacher ya. Jadi pengalaman itu, guru Pak, utama ya. Pengalaman itu guru utama. Oh, iya, betul. Itu ya dia. Ah, benar katanya. Betul. Jadi disinilah pengalaman itu kita pakai guru. Ya kebetulan ada Mas Yono, sambil sharing belajar sama beliau. Pengalaman luar biasa. Dia ada yang tanya deh. Kebetulan ada Mas Yono nih. Sebelum kita pruning-pruning lagi lah. Mungkin saya mau nanya sih Om. Apa ini? Ya. Ini kan saya lihat pohon ini kan bagus sekali Om. Ya. Nah, bagaimana caranya membentuk atau mengarahkan antara percabangan dan perantingan itu kayak terlihat ada rongga-rongganya gitu Om. Ya. Kalau kita lihat, kita ibaratkan kayak jamur kan kurang enak. Ya, betul. Nah, kita sebagai pemula kan kurang tahu bagaimana sih cara untuk mendesain tersebut. Ya. Bagaimana caranya Om? Mungkin bisa dijelaskan Om. Ya, sebenarnya sih Mendesainnya ini Mas Ya. Yono maksudnya. ya intinya kita apa ya, gerak dasar awal sebuah pohon itu sendiri. Jadi contohnya kayak gerak dasar kan ada cabang, Nggih. cabang-cabang yang besar ini, dan dia punya titik di sebelah mana, yaitu jangan sampai apa menutupi dimensi ataupun dimensi cabang yang lain. Nah terus kalau memang dia itu posisinya di depan, ya arahnya pasti ke depan. Depan. Kalau di samping pasti arahnya samping. ke samping, nggak Di mungkin belakang ke belakang. betul. Jadi dimensi ruang-ruangnya nanti nggak tertutupi. Nggih. Terus ada apa ya? Besarnya Mas, besar kecil tuh Mas. Iya, jadi besar kecil. Jadi Proporsinya ya. proporsi dari tahap satu kan cabang nih. Nggih. Keluar tahap 2 itu kan anak cabang tuh. Ya. Dan seterusnya lah. Itu kan ada tahapan pengecilan juga. Jadi besar, kecil. Ya, betul. Penempatan cabang tadi disampaikan Mas Yono itu kalau yang ke depan, kalau yang mau lurus ke samping, ke belakang Ya. gitu. Biar nggak bendur lagi Mas Ge. Betul. Nah itu kembali ke proporsinya juga ini. Nah itu deh. Nah untuk desainnya nih gimana? Tata letak ya? Tata letaknya nih Mas Yono. Ya. Biar bagus, indah tuh gimana cara membuat biar zigzag gitu Mas? Biar nggak berbenturan itu. Jadi gini, apa namanya? Kita menatanya begini. Jadi kita kalau punya ada sebuah cabang, dan cabang itu otomatis letaknya berbeda-beda. Nah, kuncinya gini aja. Jadi satu cabang pasti ada lain cabang lain. Ya. Nah, pokoknya posisi yang di depan itu harus lebih pendek, yang di belakang itu harus lebih tinggi. Jadi dia akan kelihatan di sudut pandang yang dari depan ya. Dari depan. Seperti itu. Lebih pendek dan di bawah. Ya, betul. Yang di belakang lebih panjang tapi dia agak di Lebih atas. tinggi. Nah, ini luar biasa nih dari pembahasan Mas Yono nih ya. Jadi dapat materi kita tentunya buat teman-teman juga ini. Kadang memang kalau kita melihat itu kan agak apa ya Mas ya. Kesannya gampang, tapi melakukan itu Betul. susah. Nah, kenapa bonsai ini Mas? Kan adik-adik kan banyak sering bertanya. Memang kalau kita sih membahas ini ya memang harus begitu kan gitu ya. Ya. Dominan batang tuh harus besar. Ya. Kan dominan batang harus besar. Kenapa Mas?
Ya karena batang itu kan apa ya, jawaban sebuah pohon yang kalau besar kan otomatis tua itu kan pasti Tua, besar. pasti besar. Nah, dan Karakter tuanya ya. pasti. Biar dapat karakter tua pada intinya Betul. ya. Karena kalau besar proporsinya pasti enak ya. Pasti enak. Kalau kecil kan turus kayak kurus dia. Iya kayak kurus, jadi Nah, kurang enak ya. iya. itu yang penting. Ada yang tanya lagi deh. Pemasaran sini. Mungkin di pengaturan akar sih Pak De. Oh, pengaturan akar. Gimana akarnya kan? Pak De yang jawab ini. Luar biasa Pak De. Oh gitu. Ya, jadi sebenarnya ini materi untuk pembahasan akar sudah pernah kita bahas Mas ya, Ya. pada awal. Jadi mungkin saya wakili Mas Yono kita bahas sedikit lah. Ya. Jadi tata letak untuk penempatan akar ini ya memang ideal dan bagus seperti ini. Terus bagaimana trik teknik kita membuat akar-akar seperti ini? Nah, kadang kalau pohon itu kan dominan katanya satu dipecah, lagi satu dipecah kan begitu. Memang bagus, tapi alangkah lebih bagusnya akarnya seperti ini, kayak ngacak dia. Ya. Jadi naturalnya kelihatan. Ya Mas Ki. Betul. Kalau biasanya kalau di setting bener kan kelihatan sekali kayak di setting. Kalau ini kan ngacak dia. Nah, mungkin pada awalnya memang awalnya di sini akar ini avatar ini kan di sini nggak ada dulu Mas Ki. Ya. Nggak ada. Enggak ada. Nah, bagaimana membuat akar biar ada? Ditariklah sama Mas Yononya. Ya. Ini keluarin Mas Ki. Di-los Keluar juga. pot maksudnya di los. Nah, akhirnya keluarlah akar seperti ini. Sama juga di samping, sama juga di sini naik dia muncul. Nah, bagaimana trik kita memunculkan akar-akar ini? Tentunya dari awal kita angkat dulu kan. Betul. Dibesarkan muncullah akar-akar gini. Jadi kan kadang kita kalau pohon yang belum terbentuk tersusun ya akarnya, itu pasti ada akar-akar yang ngumpet. Itu pasti ada. Jadi Terus kadang triknya gimana Mas kalau mengambil akar yang itu ngumpet? Dibongkar dulu. Bisa di nanti yang ngumpet itu Tarik. ditarik bisa. Bisa pakai cara kalau cuma ngumpul. Ya. Ya, contohnya kayak begini. Ini kan tadinya ngumpul ya. Ya. Ini ngumpul ya. Nah, akhirnya kan kita pecah. Nggih. Nanti kan dengan seiring waktu dia tumbuh, dia akan bentuk dengan sendirinya. Sendirinya. Menyembuh diri sendiri ya. Ya, terus Wih, keren. kesan ngumpulnya tadi udah hilang, Iya, iya. Jadi pecah dia ya. pecah dia. Nah, ini nih luar biasa Avatar. Semoga sebagai inspirasi ya buat teman. Nah, kenapa pohon ini dipanggil Avatar? Karena menggambarkan pohon ini seperti di Avatar. Jadi pohon itu besar, menjuntai Mas Ki. Ya betul. Besar, dan ini dapat konsepnya. Diberi nama Avatar. Ini keren ya. Desainnya luar biasa, sahabat itu saya ini. terinspirasi dari situ tuh. Oh gitu ya, langsung menang pohon itu Mas ya. Iya. Nah ini nih, ini tentunya teman-teman dalam proses pohon ini ilmu apa ya, pemahaman tentang pupuk itu yang paling penting juga ya, dan Betul. mengarahkan ya. Betul. Karena salah satu pincang antara mengarahkan dan pupuk, Ya, tidak kunjung jadi juga pohon Mas ya. betul. Pintar pemupukan, Betul. tapi mengarahkan bisa, tidak pohon jadi-jadi, tidak subur-subur. Betul. Ya, tapi mengarahkan bisa, pupuk tidak efektif, tidak juga jadi-jadi. Betul itu. Itu Nah, saling berkaitan. Harus berkaitan Iya. antara ilmu pemupukan, ilmu Botani, botaninya, ya. dan mengarahkan. Nah, mengarahkan itu yang perlu kita belajar sama beliau ini. Kalau ilmu botaninya harus praktek sendiri ya, Ya, karena setiap wilayah kan beda-beda Mas. pasti beda. Cuaca Setiap pohon, pengaruh ya. setiap wilayah itu pasti tentunya beda. Luar biasa teman-teman, kita cek keliling dulu pohon ini. Kondisi perjalanan. Ini Mas Aris, apa kabar? Baik, Pak. Sehat selalu ya. Siap, siap. Mas Aris, ini ngapain Mas? Ini di pembersihan Pak. Jadi ya kalau Total. harus dibersihkan. Makanya kalau di harus detail, nggak boleh ada tersisa. Oh, Semakin gitu. matang anu nanti. Kalau tersisa gimana Mas Yon? Nggak mau rapat ya? Dia numbuhnya dia nggak bareng. Oh, kalau pruningnya nggak total, Betul. numbuhnya nggak bareng. Numbuhnya bisa nggak bareng karena dia masih ada sisa daun, jadi yang seharusnya di sela-sela itu numbuh, dia kalah. Dengan Berarti sisa kita harus daun. ditarget dong, harus selesai. harus selesai. Kalau nggak selesai, Kalau nggak selesai ya itu perlu numbuhnya pasti nggak ini. nggak bareng ya. Iya. Nah ini contoh gini Mas, kita Ya. udah kerja nih, Ya. ternyata sering waktu kita capek nih, besoknya ambil lagi nggak apa. Nggak apa-apa. Kalau lagi 5 hari 6 hari ini ambil lagi, Nggak apa-apa. nggak apa ya. Nggak apa. Yang penting jangan 1 bulan ya. Jangan. Kalau Ya 1 bulan, seminggu boleh lah. Bukan gitu aja Pak. Hah? Yang penting jangan sampai ada pupus keluar yang sisa. Ya kan biasanya waktu dia tunas numbuh itu kan sekitar 2 minggu ya.
2 minggu atau 10 hari ya. Biar nggak pincang tumbuhnya. Betul. Jadi biar rata sahabat bonsai. Nah contohnya avatar seperti ini. Wih, ini keren pohon. Jadi pohon ini dirasa udah cukup, udah matang, tidak di ground lagi. Ya. Tinggal merapatkan ranting aja nih. Ya. Karena kalau udah begini, proses akhirnya kan pesan apa ya, ketuaan ya, kesannya tuh. Kenceng yo, kuat yo. Iya. Keren kan? Keren man. Wih. Nah, teman-teman kita masuk dikit, kita bahas. Jadi ketuaan ya dari akar ya kita dapat sudah menyebar. Terus batang ya. Ketuaan batang udah dapat dari awal ini memang. Kembali pemecahan. Nah, ini cabang. Ini cabang ya, kembali cabang ini besar-besar. Di cabang ini dipecah lagi. Karena ini pohonnya size-nya XL Mas nggih? Iya. XL tentunya konsep tahapannya harus benar-benar tampak ya. Besar kecilnya harus benar jelas. Contoh di sini. Nah, ini Nah, ini sobat bonsai. Ini dipecah, tumbuh ya. Ini dipecah lagi, cabang lagi, ini pecah lagi. Nah, ini tahapan juga. Nah, setiap pemotongan tahapan ini tentunya teman-teman akan ada titik tumbuh lagi. Nah, ini lagi pecah lagi terus begitu selanjutnya. Ini kerapat udah dapat. Nah, ini kembali ke cabang yang kedua ya. Ini ketuanya udah dapat, perpecahannya. Nah, untuk dapat ini tentunya harus ngelos dulu ini. Nah, ini pemotongan, pecah lagi, potong, pecah, terus itu. Nah, teman-teman perhatikan. Nah, teman-teman tentunya dalam program, semoga teman-teman bisa mendapatkan hasil-hasil seperti ini. Tentunya dengan pemahaman yang luar biasa ya. Jadi teman-teman untuk belajar lebih singkat bisa ikuti terus di channel YouTube Suka-Suka berkait mencari inspirasi ya. Bagaimana kita mendapatkan sebuah hasil program menjadi bernilai investasi. Nah, Mas Yono, Ya. dengan target konsep-konsep seperti ini di kontes itu yakin nggak tarung Mas? Sangat yakin. Sangat yakin. Ya. Ini yang saya butuhkan. Ya. Nah, itu tentunya kalau sangat yakin kontes, harga pun ngikuti ya. itu sudah pastilah. Nah, seperti saya mau tanya khusus sama Joni. Ya. Kenapa pohon itu bisa mahal, Mas? Ya, karena pohon itu kalau udah berkualitas, kualitasnya udah bagus, terus diakui, pastinya dia akan mahal dengan sendirinya. Oh gitu. Jadi gini sahabat bonsai, ini pemberitaan dari Mas Jono ya. Jadi kita tanya tadi, kenapa pohon itu bisa mahal? Ya. Itu tentunya dari kualitas. Kualitas. Dan diakui. Kualitas dan diakui tentunya akan mempunyai nilai yang Ya. luar biasa. Luar biasa memang. Tapi kalau dengan hasil gini emang luar biasa, Mas. Nah, kalau mendesain sancang bisa seperti ini? Bisa. Bisa ya? Bisa. Karena sancang kan tergolong pohon yang nggak sulit ya. Jadi bisa dibilang gampang untuk diolah, untuk diprogram seperti ini bisa. Bisa ya. Sancang, anting putri itu masih bisa. Masih bisa. Prek udah pasti seperti ini ya. Ficus ya tentunya bisa. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi selalu kita sharing. Thank you Mas Ana. Siap. Kita ikuti Pak cek-cek lagi seperti apa. Salam semangat selalu. Luar Pak biasa master saya ini. Salam bonsai, semangat selalu. Salam.